Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita teruskan. Semalam ini bab khauf dan roja nomor 11-12, yaitu adalah sebagai penyeimbang. Jadi khauf dan roja itu harus imbang. Ibarat swiwi atau sayap itu harus imbang, tidak boleh berat sebelah. Kalau terlalu banyak khaufnya kita bisa putus dari rahmat Allah, tapi kalau terlalu banyak rojaknya, mengharap rahmatnya Allah, itu kita terlalu sembrono. Itu kita harus imbang antara khauf dan rojak. Kita teruskan, yaitu syu'batus salisata asyara, cabang iman yang nomor 13, iku at-tawakkulu, pasrah. Jadi nomor 13 adalah pasrah. Qala Allah Ta'ala, Allah dawuh fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka pasrahlah kamu semua kalau kamu memang benar-benar orang yang beriman. Wa tawakkul salasu darajat. Pasrah itu ada 3 derajat. Nomor 1, ayakuna halu fi haqqillahi ta'ala wa fi siqati wa bikifalatihi wa inayatihi kahalihi fi siqah bil wakil. Nomor 1 itu tingkahnya itu di dalam haknya Allah Ta'ala. Dia percaya olehnya Allah, olehnya menanggung dan olehnya menolong. Itu seperti orang yang bikin wakil. Jadi kita kan tak wakil nih sampean, berarti kita pasrahkan dia oleh pertolongan dan penanggungnya dia. Nomor 1, seperti orang yang bikin wakil. Yang nomor 2, ayyakuna haluhum Allah Ta'ala ka halitifli fi haqqi ummihi. Yang nomor 2 itu seperti anak kecil. Jadi seperti pasrahnya anak kecil kepada ibunya. Itu. Fa innahu la ya'rifu ghairaha. Anak kecil itu tidak tahu kecuali ibunya, hanya yang diketahui itu ibunya saja. Wala yafza'u ila ahadin siwaha. Dia tidak mengungsi, dia tidak meminta pertolongan kecuali kepada ibunya. Itu anak kecil. Wala yata'amidu illa iyaha, dan dia tidak tetanggenan atau bergantung atau bersandar itu hanya kecuali kepada ibunya. Jadi anak kecil itu bersandarnya hanya kepada ibunya. Fa in ra'aha ta'allaqa ma fi kulli halin wa inna bahu amrun fi batiha karena awalu sabikin ila lisani ya ummah. Kalau ada sesuatu, semua tingkah itu kalau ada sesuatu tidak ada ibunya, maka yang dipanggil pertama itu adalah ibunya. Jadi apapun yang terjadi, itu yang dipanggil pertama itu adalah ibunya. Wa awalu khawtirin ala qalbihi ummahu, dan di hatinya itu hanya ada ibunya saja. Pokoknya hanya ibunya, nggak ada yang lain. Fa innahu qad wasiqa bi kifalatihi wa syafaqatihi. Ini dia itu percaya kepada ibunya, olehnya menanggung ibunya, olehnya belas kasihan ibunya, dia itu percaya. Jadi anak kecil itu udah naluri kalau sama ibunya saja percaya, baik itu kasih sayang atau penanggung segalanya. Nah, itu tingkah pasrah yang nomor 2, seperti anak kecil yang pasrah kepada ibunya. Tingkahnya anak kecil. Yang pertama tadi kan tingkahnya orang yang bikin wakil. Sekarang yang nomor 3, ini yang paling tinggi. Ayyakuna baina yadillah fi harokatihi wa sakanatihi misal mayit baina yadil ghusil. Yang nomor 3 ini di antara dia di depan Allah di dalam ubah itu bergerak atau diam, itu seperti mayit di tangannya orang yang memandikan. Jadi pasrahnya kepada Allah itu seperti mayit yang dimandikan oleh orang yang memandikan itu. Jadi dia apa-apakan nih ya wis manut, itu seperti mayit. La yufariqu illa ayyara nafsahu mayitan. Dia tidak
bisa memisahkan bahwa dirinya itu hanyalah bangkai atau sudah mati, jadi nggak bisa bergerak. Taqarrur al-qudrat al-azaliyah, jadi yang menggerakkan itu hanya adalah kudrat azali, udah dari zaman dulu. Jadi dia tidak punya tidak merasa bisa bergerak. Bergeraknya itu ya tergantung kodrat. Dia apa-apakan udah manut sama yang ngedusi tadi. Kama taharokayatul ghusil, seperti olehnya orang yang memandikan itu, tangannya orang yang memandikan. Jadi ya wis dia apa-apakan udah manut. Bahwa ladzi fauqa qawiya imanuhu, itu adalah orang yang imannya kuat. Bian wa ta'ala mujarril lil harakah, bahwa Allah Ta'ala yang menggerakkan, zat yang menggerakkan hanya Allah. Jadi mau begini mau begitu itu hanya Allah yang menggerakkan. Itu kan ada keyakinan di dalam hati ya. Wa hadza a'la darajatin. Nah, ini adalah lebih tinggi-tingginya derajat yang nomor 3 ini. Jadi seperti tawakalnya orang seperti mayit di tangan orang yang memandikan. Jadi udah nggak bisa apa-apa. Fal ula adnahu wasaniya aqwa minal awal. Yang pertama tadi lebih rendah, yang kedua lebih kuat daripada yang awal. Nah, itu derajatnya pasrah. Seperti orang yang bikin wakil, kayak kita mau mewakilkan, udah terwakilkan sampean. Nah, itu pasrahnya orang itu. Yang kedua seperti bayi di tangan ibunya. Pokoknya apa yang terjadi ibunya saja yang dianu. Terus yang ketiga seperti mayit, udah nggak bisa gerak apa-apa. Kita teruskan. Wahbub nabiyyaka summa 'azim qadrahu wa bakhal bidinika ma yura bika ma'samu. Wahbub lan seneng sapa sira nabiyaka ing nabi ira. Summa 'azim mongko nulung ngagungna sapa sira qadrahu ing derajate Kanjeng Nabi. Wa bakhalan bakhila medhita sapa sira bidinika kelawan agama ira. Ma ing barang yura kang ditingali apa ma bika kelawan sira apa ma'samu dosa. Nomor ini adalah suruh cinta kepada Nabi dan mengagungkan derajatnya, terus suruh bakhil kepada agama kita yang di situ ada dosanya. Ini keterangannya di bawah. Wasyubatur rabi'atu asyara, cabang iman yang nomor 14. Iku hubbun nabiyina, cinta nabi kita Muhammadin rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi gini, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min nafsihi wa malihi wa walidihi wan nasi ajma'i. Tidak sempurna imannya salah satu dari kamu sehingga aku ini lebih dicintai daripada dirinya sendiri dan hartanya dan anak-anaknya dan orang tuanya dan manusia semua. Jadi Nabi itu harus unggul, olehnya dicintai melebihi orang tua, anak dan manusia semua. Yang dimaksudkan wal muradu bin nasi ghairu haula'il mazkur, yang dimaksudkan manusia adalah selain yang disebut itu tadi. Minal qorobati wal ma'arif, termasuk dari kerabat, kenalan, dan wal jiron dan tetangga, wal ashabi dan teman-teman. Jadi termasuk selain yang disebut tadi itu adalah termasuk tetangga, kenalan, kerabat dan teman-teman dan lainnya semua. Wa wiruhum. Wa hubbur rasuli huwa ainu hubbillah. Cinta kepada Rasul adalah implementasi dari cinta kepada Allah. Bagadzalika hubbul ulama, begitu juga cinta kepada ulama, wal atqiya dan orang-orang yang bertakwa. Jadi kita cinta ulama, cinta orang yang bertakwa itu begitu juga. Karena apa? Li'anna Allaha yuhibbuhum wa hum yuhibbunahu. Karena Allah itu mencintainya
dan mereka mencintai Allah. Jadi kita mencintai ulama, kita mencintai orang yang bertakwa itu karena apa? Karena Allah mencintai dia. Jadi kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada orang yang bertakwa dan orang-orang ulama itu ya karena kita disuruh cinta kepada mereka karena Allah mencintainya dan mereka mencintai Allah juga. Wa kullu dzalika yarji'u ila hubbil asli. Nah, semua itu kembali kepada cinta yang asal, yang pokok, yaitu cinta kepada Allah. Fala yatajawazuhu ila ghairihi. Fala mahbubah bil haqiqah inda dzawil basair ilallah. Maka menurut orang-orang yang ahli hakikat ya tidak ada yang dicintai kecuali hanya Allah saja. Jadi kita cinta ulama, cinta orang alim, itu sejatinya kita cinta Allah. Karena apa? Karena Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Wa syu'batu khamisata asyara. Ya, ini derajat yang nomor 15, ikut ta'zim qudratan Nabi, mengagungkan derajatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mengagungkan derajatnya Nabi itu termasuk cabang iman yang nomor 15. Bagaimana caranya? Bi ay'arifa uluwa qudratihi. Kita harus tahu derajat luhurnya Nabi Muhammad. Wa yura'i adab, dan menjaga adab. Adab itu adalah tata krama. Inda dzikrihi, ketika menyebutnya, wa sima'i ismihi, dan mendengarkan namanya, wa hadisihi, dan hadisnya, wa bi kasrati sholati wassalami, dan memperbanyak sholawat dan salam. Itu termasuk bukti cinta kepada Kanjeng Nabi. Mayaktani fi itba'is sunnatihi, dan bersungguh-sungguh mengikuti sunnah-sunnahnya. Qala ta'ala, dawuh sapa Allah Ta'ala, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi. Janganlah engkau mengeraskan suara kalian semua di atas suaranya Nabi. Jadi suaranya Nabi itu yang enggak terlalu keras. Kita jangan sampai keras. Nah, itu termasuk adab-adabnya, dibahas di Quran juga. Termasuk kita cinta Nabi ya sering sholawat, itu termasuk cinta Nabi. Nah, melaksanakan sunnahnya. Dan termasuk keistimewaan Nabi itu ya dia itu, Nabi Muhammad itu lahir awal tapi menjadi pemimpinnya para nabi yang terdahulu. Itu kita derajatnya itu di kitab berjanji ada, ya Simtudurar juga ada, keunggulan Nabi itu sangat banyak sekali. Ya, mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin. Semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.